Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas SOP penataan produk food. Perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Anissa Zahra Yulianti. Nama saya Bunga Septia Citra. Nama saya Dania Juniati. Nama saya Anissa Maulidia. Nama saya Imelda Zahra. Penataan produk food. 1. Macam-macam produk food. A. Bahan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Indonesia merupakan negara tropis yang dianugerahi bermacam-macam jenis bahan nabati. Pengelompokan berdasarkan iklim, yaitu sayuran yang tumbuh di daerah iklim panas atau tropis. Buah-buahan yang tumbuh di daerah tropis contohnya nanas, pisang, pepaya, alpukat, mangga, rambutan, duren, dan sebagainya. B. Bahan hewani. Bahan pangan hewani yaitu bahan pangan yang berasal dari hewan. 1. Daging. Beberapa jenis hewan yang dikenal sebagai penghasil daging konsumsi liputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kelinci, rusa, ayam, kalkun, bebek, dan beberapa jenis unggas lainnya. Faktor utama kerusakan pada daging disebabkan oleh mikroorganisme. Daging segar yang rusak akan mengeluarkan bau busuk, terjadi perubahan warna dan berlendir. Sifat fisiologis atau pasca rigor. Daging pre-rigor yang memiliki kapasitas menahan air yang tinggi dan memiliki sifat mengemulsi lemak lebih baik. 2. Ikan. Ikan dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidup atau habitatnya, yaitu ikan laut, ikan darat, dan ikan migrasi. Contoh ikan laut adalah ikan hiu, sarden, tuna, dan kol. Dan contoh ikan darat adalah ikan gurame, mujair, mas lele, dan nila. Dan contoh ikan migrasi adalah ikan salmon dan salem. Beberapa jenis ikan mempunyai kandungan gizi yang tinggi, yaitu protein dan lemak, esensial, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Kerusakan pada ikan setelah ikan mati disebabkan adanya aktivitas enzim kimiawi dan mikrobiologis. Enzim yang terkandung dalam tubuh ikan akan merombak tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan rasa, bau, warna, dan tekstur. Faktor-faktor lain yang mengaruhi mutu ikan adalah cara penangkapan, jenis keadaan fisik, ukuran ikan, cuaca, reaksi ikan saat menjelang kematian. Yang ketiga, telur. Telur adalah makanan yang sangat populer karena bergizi tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Putih telur mengandung air, protein, karbohidrat, dan mineral. Sedangkan kuning telur mengandung komposisi bahan lebih lengkap, yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Bahaya yang paling umum ditemukan pada telur adalah bakteri Salmonella yang merupakan bakteri patogen penyebab penyakit dan berasal dari kotoran ayam. Bakteri Salmonella dapat menembus membran kuning telur dan berkembang biak. Suhu penyimpanan telur yang relatif hangat akan mempercepat perkembangan Salmonella. Namun, proses pemasakan yang tepat dapat membunuh Salmonella dan penerapan penanganan dan sistem transportasi telur yang baik dan benar dapat mengurangi resiko penyebaran. 4. Susu. Susu merupakan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi, yaitu air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dalam pola menu makan 4 sehat 5 sempurna, susu adalah faktor kelima sebagai menyempurna. Komponen utama susu terdiri atas 2 lapisan yang dapat dipisahkan berdasar berat jenisnya. Komponen tersebut adalah krim dan skim. Krim adalah bagian atas susu. Sebagian besar bahan yang terdapat di dalam krim adalah lemak. Komponen utama skim terdiri atas
air, dan protein. Susu adalah bahan yang mudah sekali rusak, terutama karena adanya enzim yang secara normal terdapat dalam susu dan juga karena mikroba yang terdapat di dalamnya. Makin beragam jenis makanan yang kita konsumsi akan makin baik. 2. Display produk food. Penyimpanan bahan makanan merupakan satu dari 6 prinsip higiene dan sanitasi makanan. Penyimpanan bahan makanan yang tidak baik, terutama dalam jumlah yang banyak untuk catering dan jasa boga, dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan tersebut. Adapun tata cara penyimpanan bahan makanan yang baik menurut higiene dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut. A. Suhu penyimpanan yang baik. Setiap bahan makanan merupakan spesifikasi dalam penyimpanan tergantung kepada besar dan banyaknya makanan dan tempat penyimpanannya. Sebagian besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Suhu penyimpanan yang baik. Setiap bahan makanan mempunyai spesifikasi dalam penyimpanan tergantung kepada besar dan banyaknya makanan dan tempat penyimpanannya. Sebagian besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Makanan jenis daging, ikan, udang, dan olahannya. A. Menyimpan sampai 3 hari min 5 derajat sampai 0 derajat Celcius. B. Penyimpanan untuk 1 minggu min 19 derajat sampai min 5 derajat Celcius. C. Penyimpanan lebih dari 1 minggu di bawah min 10 derajat Celcius. 2. Makanan jenis telur, susu, dan olahannya. A. Penyimpanan sampai 3 hari min 5 derajat sampai 7 Celcius. B. Penyimpanan untuk 1 minggu di bawah min 5 derajat Celcius. C. Penyimpanan paling lama untuk 1 minggu di bawah min 5 derajat Celcius. 3. Makanan jenis sayuran dan minuman dengan waktu penyimpanan paling lama 1 minggu yaitu 7 derajat sampai 10 derajat Celcius. 4. Tepung, biji-bijian, dan umbi kering pada suhu kamar 25 derajat Celcius. B. Tata cara penyimpanan. 1. Penyimpanan suhu rendah dapat berupa A. Lemari pendingin yang mampu mencapai suhu 10-15 Celcius untuk penyimpanan sayuran, minuman, dan buahan serta display penjualan makanan dan minuman dingin. B. Lemari es kulkas yang mampu mencapai suhu 1-4 derajat Celcius dalam keadaan isi bisa digunakan untuk minuman, makanan siap santap, dan telur. C. Lemari es freezer yang dapat mencapai suhu 15 derajat Celcius dapat digunakan untuk penyimpanan daging, unggas, ikan dalam waktu kurang lebih dari 3 hari. D. Kamar beku yang dapat berupa ruangan khusus untuk penyimpanan makanan beku, fruit frozen dengan suhu pencapaian minus 20 derajat untuk penyimpanan daging dan makanan beku dalam jangka waktu lama. 2. Penyimpanan suhu kamar. Penyimpanan makanan kering dan makanan terolah yang dapat disimpan dalam suatu kamar, maka rang penyimpanan harus diatur sebagai berikut. 1. Makanan diletakkan dalam rak-rak yang tidak dapat menempel dinding, langit, dan langit-langit dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk siklus udara agar udara segar dapat segera masuk ke seluruh ruangan. 2. Mencegah kemungkinan jamaan dan tempat persembunyian tikus. 3. Untuk memudahkan pembersihan lantai. 4. Untuk mempermudah dilakukan stok opnam. B. Setiap makanan ditempatkan dalam kelompoknya dan tidak tercampur baur. C. Untuk bahan yang mudah tercecer seperti gula pasir, tepung ditempatkan dalam suatu wadah penampungan sehingga tidak terkotori lantai. 3. C. Cara penyimpanan. 1. Setiap bahan makanan yang disimpan diatur ketebalannya, maksudnya agar suhu dapat merata seluruh bagian. 2. Setiap bahan makanan ditempatkan secara terpisah menurut jenisnya dalam wadah masing-masing. Wadah dapat berupa bak, kantong plastik, lemari yang berbeda. 3. Makanan disimpan dalam suatu ruangan penyimpanan sedemikian hingga dapat sirkulasi udara dengan baik agar suhu merata ke seluruh bagian. Pengisian lemari yang terlalu padat akan mengurangi manfaat penyimpanan karena suhunya tidak sesuai dengan kebutuhan. 4. Penyimpanan dalam lemari es. A.
Bahan mentah harus terpisah dalam makanan siap santap. B. Makanan yang berbau tajam harus ditutupi dalam kantong plastik yang rapat. C. Makanan yang disimpan tidak lebih dari 2 atau 3 hari harus sudah dipergunakan. D. Lemari tidak boleh terlalu sering dibuka, maka dianjurkan lemari untuk keperluan sehari-hari dipisahkan dengan lemari untuk keperluan sehingga semakanan. D. Administrasi penyimpanan. Setiap barangan yang dibeli harus dicatat dan diterima oleh gudang untuk ketertiban administrasinya. Setiap jenis makanan punya kartu stok sehingga bila terjadi kekurangan barang dapat diketahui. SOP Produk Food, Desain Standard Operation Product atau SOP. Sebuah perusahaan makanan adalah sebuah struktur pengelolaan yang dapat memberikan rekomendasi tentang target operasional kerja yang harus dijalankan setiap karyawan di lingkungan perusahaan tersebut. Contoh SOP perusahaan makanan bisa dibuat dengan cara yang sangat rapi dan penuh ketelitian, dengan disertai kepentingan administrasi yang tepat. Perusahaan makanan yang memiliki setiap divisi yang terdapat di perusahaan ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan pada proses produksi dan menjaga kualitas makanan yang diproduksi. Sebuah perusahaan makanan juga memiliki jalur SOP, penyusunan SOP yang mengaruh pada status perizinan dan standar keamanan makanan yang diproduksi dan tertuang pada SOP tersendiri. Setiap produk makanan yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu memiliki berbagai tahap uji coba, yang mana ini pun harus disesuaikan dengan standar produk yang berlaku. Contoh SOP perusahaan makanan menjadi salah satu bagian administrasi yang dikelola dengan manajemen dan menyeluruh. Setiap karyawan dalam perusahaan juga akan bertanggung jawab terhadap kinerja, produksi, serta perawatan mesin, dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. Begitu juga sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi makanan, maka Standard Operation Product SOP yang disusun juga berkaitan dengan jalur distribusi produk yang harus dikelola dengan sangat baik. Ini berhubungan dengan wilayah kerja, bagian pemasaran yang memiliki SOP untuk dijalankan secara tepat. Masing-masing bagian saling berpengaruh satu sama lain untuk menunjang produktivitas perusahaan yang lebih optimal. Perusahaan makanan harus mendapat izin resmi terlebih dahulu untuk memasarkan produk dengan baik. Perusahaan makanan juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain mengenai penyediaan bahan baku dan alat masuk produk yang baik. Ini dibuat lagi dalam contoh SOP perusahaan makanan yang berkaitan dengan divisi produksi. Pengelolaan bahan makanan ini harus dicermati oleh bagian khusus yang mana mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa status keamanan makanan untuk kelancaran proses produksi yang dijalankan perusahaan. Kapasitas tanggung jawab ini diberikan tentu dengan berbagai ketentuan yang telah diterapkan pada desain SOP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.